sang adik resmi kenakan jersey timnas Indonesia. Lihat reaksi tidak terduga sang kakak Tijani Render sampai katakan hal ini ke sang adik. Jajaran federasi dan pelatih Bahrain sampai lakukan hal ini saat melihat mewahnya skuad Garuda usai Messilgers dan juga Eliano resmi menjadi WNI. Rival timnas di ASEAN mulai ketar-ketir. Lihat Messilgers dan Eliano resmi berjersey merah putih. Serta beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pemain AC Milan Tijani Renders ikut bangga ketika sang adik Eliano Renders bakal segera membela timnas Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari postingan terbaru bintang timnas Belanda tersebut, di mana Tijani merepost momen ketika Eliano berseragam timnas Indonesia. Dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya, Tijani menyertakan dua emoticon yang menandakan kebanggaan pada keputusan sang adik, meski tidak menuliskan apapun. Ini menunjukkan Tijani ikut senang dengan resminya Eliano menjadi warga negara Indonesia. Seperti diketahui, Eliano Renders baru saja melakukan pengambilan sumpah sebagai WNI pada Senin malam kemarin. Pemain PSC Zwolle itu diambil sumpah sebagai WNI bersama dengan pemain keturunan lainnya, yakni Messilgers. Eliano memiliki darah Indonesia dari sang ibu, yakni Angelina Shaini Leka Tompesi, yang merupakan perempuan kelahiran Jakarta. Angelina memiliki ayah yang merupakan orang asli Indonesia, yakni Genji Leka Tompesi. Sejatinya Tijani dan Eliano merupakan pemain keturunan Indonesia. Namun begitu, dua bersaudara itu memilih jalan yang berbeda. Tijani lebih memilih untuk membela timnas Belanda. Sementara itu, meski telah disumpah WNI, Eliano dan Mes masih harus menjalani satu tahapan lagi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kedua pemain ini tinggal melakukan perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI yang sesuai dengan aturan FIFA. Jika proses perpindahan federasi itu berjalan kilat, Mes dan Eliano memiliki peluang untuk bisa memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada bulan Oktober melawan Bahrain dan juga Cina. Diketahui batas akhir pendaftaran pemain untuk dua laga tersebut jatuh pada tanggal 3 Oktober mendatang. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, kehadiran Messilgers dipastikan bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin mewah dan berkelas. Ketambahan Messilgers dan Eliano dipastikan bakal membuat kekuatan timnas Indonesia semakin tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya secara statistik, Messilgers dan Eliano Renders punya rekam jejak karir yang mentereng di kompetisi Eropa. Eliano saat ini bermain sebagai gelandang klub Liga Belanda PSC Zwolle dan sudah mencetak 6 gol serta 5 assist dari total 89 laga di kasta teratas Liga Belanda. Sementara Messilgers, bek berusia 23 tahun itu, merupakan pilar utama klub Belanda FC Twente yang pada pekan lalu sukses menahan imbang 1-1 klub raksasa Liga Inggris, yakni Manchester United. Khusus untuk Messilgers, selain bakal memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia, dirinya juga bisa membuat para rival di kawasan ASEAN minder. Pasalnya Messilgers memiliki harga pasar yang fantastis dan mampu mengalahkan sejumlah tim Asia Tenggara. Bahkan harga seorang Messilgers bisa mengungguli harga skuad semua mantan juara Piala AFF. Dikutip dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Messilgers memiliki target value sebesar 7 juta euro atau setara 121,6 miliar. Angka tersebut lebih besar ketimbang para juara Piala AFF seperti Malaysia, Singapura, Thailand, serta Vietnam. Tercatat Malaysia memiliki satu gelar Piala AFF, punya harga pasar sebesar 6,3 juta euro. Sedangkan timnas Vietnam punya market value senilai 6,83 juta euro. Dan Singapura memiliki harga pasar senilai 3,68 juta euro. Terakhir adalah Thailand, negara yang paling sering juara Piala AFF, yakni sebanyak 7 kali tersebut, memiliki market value senilai 6,4 juta euro. Dengan ketambahan Messilgers, maka total harga pasar skuad timnas Indonesia nanti adalah sebesar 23 juta euro. Angka tersebut membuat timnas Indonesia melejit ke urutan ke-8 sebagai negara dengan harga pasar paling mahal di kawasan Asia. Pelatih Cina Branko Ivankovic tetap memanggil dua pemain yang sedang mengalami cedera dalam skuadnya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Cina dijadwalkan akan melanjutkan dua laga lanjutan putaran ketiga menghadapi Australia dan juga timnas Indonesia. Cina akan lebih dahulu bertandang ke kandang Australia pada tanggal 10 Oktober mendatang. Setelah itu Cina akan menjamu timnas Indonesia pada tanggal 15 Oktober mendatang.
Sebelumnya negeri tirai bambu itu harus menelan kekalahan beruntun dalam 2 laga perdana kontra Jepang dan juga Arab Saudi. Menatap 2 laga selanjutnya tersebut, Cina pun berambisi untuk mengamankan poin pertama di kualifikasi Piala Dunia. Demi meraih hasil terbaik, pelatih Branko Ivankovic memanggil 24 pemain untuk melakoni 2 laga tersebut. Kendati begitu, sang pelatih ternyata tetap memanggil 2 nama meski sedang mengalami cedera. Salah satu nama adalah Kapten Wu Lei yang kini sedang masuk meja operasi akibat cedera yang dialami beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya itu, pelatih Branko Ivankovic juga kedapatan memanggil pemain naturalisasi Cina yang kini juga mengalami cedera. Ia adalah Alan yang juga masuk dalam daftar pemain, meskipun ia absen pada pertandingan Liga pada Sabtu lalu karena cedera paha. Timnas Indonesia diprediksi bakal kehilangan sejumlah pemain akibat cedera jelang menghadapi Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Jelang 2 laga penting tersebut, skuad Garuda kemungkinan bakal kehilangan beberapa pilar di lini pertahanan. Pasalnya sampai saat ini ada 3 nama pemain Timnas Indonesia yang masih mengalami cedera dan kemungkinan besar tidak bisa didaftarkan untuk kualifikasi Piala Dunia. Nama pertama adalah Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun tersebut dikabarkan mengalami cedera setelah tampil dalam laga melawan Australia. Kabar tersebut terungkap melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, di mana Hubner memperlihatkan kakinya yang menggunakan aircast ankle brace. Meski sudah beberapa pekan berlalu, namun hingga saat ini belum ada kabar terbaru mengenai perkembangan pemulihan cederanya. Kondisi ini tentu membuat para penggemar bertanya-tanya apakah Hubner akan fit untuk menghadapi Bahrain dan juga Cina dalam laga kualifikasi yang sangat menentukan. Berikutnya ada nama Sandy Walsh. Pemain yang sukses mencetak gol ke gawang Arab Saudi ini juga dikabarkan alami cedera dan sampai sekarang masih belum bisa tampil untuk klubnya. Sandy Walsh mengungkapkan bahwa dirinya belum sepenuhnya pulih setelah laga melawan Australia. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Sandy Walsh menyatakan bahwa meskipun hasil pemeriksaan tidak terlalu buruk, namun cederanya tetap memerlukan perhatian lebih. Nama terakhir adalah Saini Patinama. Bek berusia 23 tahun ini mengalami cedera saat memperkuat KAS Eupen di kasta kedua Liga Belgia. Dikutip dari laman resmi klub, Saini Patinama yang turun sebagai starter di pekan ke-6 harus ditarik keluar pertandingan pada menit ke-83. Tidak disampaikan secara jelas seberapa parah cedera dari bek timnas Indonesia tersebut. Namun dalam keterangan klub, Saini Patinama mengalami ketidaknyamanan di kaki bagian kirinya. Timnas Bahrain di bawah asuhan pelatih Dragan Talazi mulai menggelar sesi latihan perdana jelang menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Jelang menghadapi Timnas Indonesia, Dragan Talizik telah memanggil 29 pemain terbaiknya, termasuk Ali Madan, Komail Al-Aswad, dan juga Mahdi Al-Humaidan. Menurut laporan dari Federasi Sepak Bola Bahrain, mereka sudah mulai melakukan latihan perdana pada Senin kemarin, jelang laga menghadapi Timnas Indonesia. Menariknya, latihan yang dipimpin langsung oleh Dragan Talizik itu turut dihadiri oleh para petinggi Kemenpora hingga Federasi Sepak Bola Bahrain. Mereka terlihat berjabat tangan dan memberikan motivasi kepada para pemain Bahrain asuhan Dragan Talizik. Hal ini tentu harus menjadi bahan perhatian bagi Timnas Indonesia asuhan Sintayong yang akan menjadi lawan mereka. Rencananya Jayjas dan kawan-kawan baru akan mulai berkumpul untuk latihan perdana pada tanggal 5 Oktober mendatang. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia malam hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.